Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang ada di rumah. Jangan lupa protokol kesehatan perlu jaga dengan baik, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa absen terlebih dahulu. Ya, pada kesempatan di pagi hari ini yang penuh bahagia dengan keberkahan Allah SWT. Mari pembelajaran kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua yang ada di rumah, pada kesempatan di pagi hari ini Bapak akan menyampaikan video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Untuk menjadi salah seorang ilmuwan muda yang sukses, pasti banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan materi teks laporan percobaan. Dengan memperhatikan komponen dasar, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan dengar. 2. Menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah-langkah hasil dalam laporan percobaan. Kemudian yang ketiga, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan yang dibaca atau didengar. Yang nomor 4, menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah-langkah, dan hasil laporan percobaan secara tertulis. Tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini diharapkan setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar, menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar. 3. Menjelaskan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang keempat, menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tertulis. Langkah pertama menjadi seorang ilmuwan adalah harus sering melakukan percobaan, kemudian mendokumentasikan dalam bentuk teks laporan percobaan. Informasi pokok dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, tujuan percobaan. Dalam tujuan percobaan, perlu kalian perhatikan bahan dan alat yang akan kalian gunakan, karena dengan alat tersebut akan membantu kalian dalam pelaksanaan percobaan. Kemudian langkah-langkah percobaan yang perlu kalian lakukan. Dalam langkah-langkah percobaan sangat menentukan hasil percobaan yang kalian dapatkan. Kemudian kesimpulan dari hasil percobaan merupakan salah satu bagian penting dalam teks laporan percobaan. Simpulan berisi pokok-pokok informasi yang saling dikaitkan, yaitu hasil percobaan dan ilmu pengetahuan. Simpulan dapat ditulis dalam bentuk poin maupun paragraf. Struktur teks laporan percobaan. Yang pertama, judul, memperlihatkan fakta jelas, foto singkat, khas, serta menampilkan kata kunci. 2. Pendahuluan, memaparkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan percobaan secara lengkap. Landasan teori, memaparkan berbagai teori yang digunakan dalam laporan percobaan. Metode penelitian, memaparkan alat dan bahan serta prosedur kerja percobaan secara detail. Hasil dan pembahasan dipaparkan secara cermat dan jelas dengan didasarkan pada kajian teori. Kemudian yang terakhir, kesimpulan, hasil percobaan dipaparkan secara ringkas. Kemudian diambil dalam data pustaka berisi daftar rujukan atau referensi yang digunakan. Ciri kebahasaan teks laporan percobaan.
Yang pertama, selalu menggunakan kalimat kompleks. Kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verbal atau lebih. Dua, selalu menggunakan kata penghubung. Kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frase, antar klausa, dan antar kalimat. Kemudian yang ketiga, selalu menggunakan kata rujukan. Kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Istilah teknik yang sering digunakan dalam teks laporan percobaan, istilah keilmuan yang digunakan dalam bidang tertentu. Langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Yang pertama, mengumpulkan data percobaan, kemudian mengembangkan dengan langkah pendahuluan, landasan teori, metode percobaan, hasil dan bahasan, simpulan. Kemudian menghasilkan kalimat kompleks, kemudian kata penghubung, kata rujukan, dan istilah-istilah teknik. Itulah beberapa hal yang ada kaitannya dengan teks laporan percobaan. Kemudian perlu kalian perhatikan tugas kelompok. Yang pertama, lakukan percobaan sederhana cara membuat es krim. 2. Catat hal-hal pokok percobaanmu mengenai tujuan percobaan, bahan percobaan, langkah-langkah percobaan, hasil dan kesimpulan percobaan. Yang ketiga, diskusikan dengan kelompokmu untuk membuat laporan percobaan. Yang keempat, kerjakan dalam bentuk tulisan rapi atau ketikan rapi. Yang kelima, mengumpulkan pada saat pembelajaran tatap muka. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Perlu Bapak ingatkan, belajar yang baik di rumah, walaupun kita belajar jarak jauh, tetap semangat belajar. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.